Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailan Kusuma, NIM 2011-202385, akan menjelaskan untuk UAS Akuntansi Internasional. Soal yang pertama yaitu jelaskan maksud dari perubahan harga. Bagaimana hubungan antara akuntansi perubahan harga dengan laporan keuangan? Bagaimana dampak dari perubahan harga terhadap laporan keuangan? Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, masukan atau keluaran. Untuk memahami perubahan harga akan lebih mudah apabila kita melakukan pembedaan terhadapnya ke dalam dua kelompok, yaitu pergerakan harga umum merupakan suatu perubahan harga yang apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Penurunan harga secara keseluruhan disebut inflasi dan kenaikan harga secara keseluruhan disebut deflasi. Pergerakan harga spesifik merupakan suatu kondisi perubahan harga apabila harga barang atau jasa tertentu berubah seiring naik turunnya permintaan dan penawaran. Tingkat harga yang stabil menjadi prioritas nasional bagi banyak negara di dunia. Meskipun perubahan harga terjadi di seluruh dunia, pengaruh terhadap laporan bisnis dan keuangan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Secara umum, laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis atau historical cost, dengan asumsi bahwa nilai tukar stabil. Kondisi inflasi menyebabkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli, maka laporan keuangan secara ekonomis tidaklah relevan dan andal dalam penyajiannya. Dalam kondisi inflasi, laba atau rugi yang dihasilkan informasi akuntansi atas dasar nilai historis tidak menggambarkan perubahan status ekonomi perusahaan yang sesungguhnya, dan perubahan harga turunnya daya beli uang mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan daya beli yang ada, sehingga akuntansi konvensional perlu dilengkapi data daya beli dengan cara yang lebih bijak. Yang kedua adalah soalnya jelaskan maksud dari standar audit dan akuntansi global. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari yaitu satu, perjanjian internasional atau politis, yang kedua, kepatuhan secara sukarela, yang ketiga, keputusan oleh Badan Pembuat Standar Akuntansi Internasional. Banyak orang sekarang yakin bahwa penggabungan internasional merupakan hal yang penting untuk mengurangi peraturan yang merintangi sehingga menjadikan usaha penggalangan modal lintas batas lebih mudah. Perdebatan sekarang tidak lagi mengenal bagaimana melakukan penggabungan atau apakah harus melakukan penggabungan. Meskipun perbedaan negara dalam faktor lingkungan yang memengaruhi pengembangan akuntansi masih ada, sistem pelaporan keuangan akan bergabung seiring dengan pasar modal internasional yang lebih berorientasi pada investor. Badan Standar Akuntansi Internasional sedang berada di pusat pergerakannya. Sekarang ini sulit untuk menangani masalah peraturan dalam pasar modal dan bursa saham tanpa mempertahankan penggabungan prinsip akuntansi, pengungkapan atau audit. Soal yang ketiga yaitu apa saja keempat langkah penting dalam melakukan analisis strategi bisnis dengan menggunakan laporan keuangan. Mengapa pada setiap langkah analisis dan konteks lintas negara lebih sulit daripada analisis negara tunggal? Yang pertama ada analisis strategi bisnis, yang kedua ada analisis akuntansi, yang ketiga ada analisis keuangan, yang keempat ada analisis prospektif internasional. Analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena keuangan andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Memperoleh informasi mengenai industri juga sukar dilakukan di banyak negara
dan jumlah serta kualitas informasi perusahaan sangat berbeda-beda. Sehingga dalam menganalisis akuntansi setiap lintas negara terdapat kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlakukan. Yang keempat, sebutkan kesulitan-kesulitan dalam kesulitan perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi performa dalam perusahaan multinasional. Kesulitan-kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi performa dalam perusahaan multinasional antara lain yaitu jarak disebabkan oleh keadaan geografi, komunikasi informasi secara formal umumnya menggantikan kontak pribadi antara manajer operasional lokal dengan manajemen kantor pusat. Yang kedua, merencanakan sistem informasi perusahaan yang memungkinkan para manajer keuangan untuk memberikan respon yang tepat terhadap fenomena kompetisi global. Kondisi terus berubah dikarenakan deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Perusahaan semakin mampu untuk memasuki pasar-pasar luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung melalui untuk usaha patungan, aliansi strategi, dan bentuk kerjasama lainnya. Yang ketiga, ada masalah informasi manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevansi untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi laporan dan biaya, serta manfaat penyusunan dan penyampaian tepat waktu. Dan juga faktor lingkungan mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara internal. Yang keempat, mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada. Yang kelima, menentukan area yang memiliki kinerja tidak seperti yang diharapkan. Yang keenam, ada mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dan yang produktif. Yang ketujuh, ada mengevaluasi kinerja manajemen. Yang kedelapan, ada memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategi. Yang kelima, deskripsikan apa saja yang diperlukan dalam manajemen risiko perusahaan. Dalam manajemen risiko terdapat beberapa kegiatan pendukungnya yang bisa dilakukan beberapa hal di dalamnya, yaitu identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, hingga evaluasi menghadapi berbagai hal negatif. Karena itulah manajemen risiko dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Soal yang keenam, jelaskan maksud dari penetapan harga transfer, bagaimana hubungan penetapan harga transfer dengan perpajakan internasional. Harga transfer yaitu atau harga transfer pricing merupakan harga yang ditimbulkan atas penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain yang masih terkait dalam hubungan kepemilikan. Dan harga transfer memiliki beban ketetapan utama yang dirancang untuk memperkecil perpajakan global yang sering menyimpang sistem tersendiri. Kebijakan ketetapan harga tersebut bisa menghasilkan ukuran performa yang menyimpang, di mana pada umumnya menjadi konflik antara target perusahaan pusat dan cabang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.